So we will have like um, speaking about disability in Islam. It will be Saturday night in America. So I hope Brother Philip can join because perhaps there will be a community from America too will join us. And also, American Muslim for that future. So, and then the speakers will be Mrs. Islamia Tukafah. Her name is Islam. So she's born with Islam already. Because her name is Islam. So we will talk about the fiqh of disability according to Muhammadiyah. And then also according to the Bill of NI. So this is the first announcement. The second announcement is that I managed to have uh, I I I plan to have a course about the books of Islam in the Bible and the London lectures. So it will be like in traditional Islamic way because in the way of Muslims in the traditional Muslims they usually study a book from Arabic or from Persian or from in other language, and then they will like give commentary and then will see one by one of the book. So I will try to use it a little bit from the book by our beloved Sheikh Ali Haidar, and it will be on March until June, so it will be started on Ramadan. Nah ini ya kalau buat murid Yaudia sih terserah saya mau bayar berapa ya. Ini buat umum segitu. Kalau misalnya untuk murid Yaudia mau bayar segitu boleh, mau bayar lebih boleh, nggak bayar juga nggak apa-apa. Jadi kita di situ siapa aja kali ada yang mau ya. Nah, oke. Nah, ini adalah sohbet kita yang bab ke-13. Tapi sebelum ke situ, ya terima kasih Mbak Wayuni. Ya, kita ingat-ingat Maret sampai Juni ya. Setiap hari Minggu ya, itu ya, setiap hari Minggu ya. Nanti kalau saya ini kalau ada yang teratur, nanti saya ingetin lagi buat yang baru-baru datang. Nanti suka ada yang datang terlambat. Tadi soalnya Mas Adi katanya datang terlambat, Mas Herman belum, Herman kayak itu tiduran kayaknya dia. Ya, sebelum kita sampai ke percakapan ini, ya, before we talk about the risk in the indiscriminate use of revelation in the book Daudia chapter 13, I want to talk about the verses that we recite tonight. Ya, jadi tadi kita membaca di dalam buku kedua dari kitab Ezra, pasal pertama itu adanya silsilah. Nah, kalau di dalam cara hanya the Bill of NI, dikatakan bahwa Nabi Ezra ini menciptakannya atau menginovasi silsilah yang kemudian digunakan oleh para sufi. Ada sedikit kritikan yang dilakukan oleh the Bill of NI terhadap apa yang dilakukan oleh Nabi Ezra atau otaknya Nabi Ezra. Karena begini, karena silsilah itu memiliki dua mata gitu kan, atau memiliki dua sisi lah ya. Ada manfaat dan ada kekurangannya atau sesuatu yang bisa disalahgunakan. Nah, jadi the Bill of NI di sini menyoroti silsilah yang dipergunakan oleh para sufi dan juga oleh para penyampai hadis untuk melakukan membenarkan, menjustifikasi dalil-dalil mereka. Jadi di situ ya, setiap hal itu pasti ada bagian sisi yang
bisa digunakan untuk keburukan. So, in the Beloved and I, there is a commentary about the silsila or the chain that I have been recited just now, like Ezra bin this and bin that and bin this and then bin Phineas and so on and so on. So they have like benefit and disadvantage. And then like some Sufis, they make a climb and so proudful, so vain using the silsila. So nowadays in Indonesia, for example, people are so proud that they are they are the children or the grandchildren or the descendant of Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. We are the descendants from lineage of Imam Ali and so on and so on. So people use this just to brag. Ya, orang menggunakan silsilah ini hanya untuk menyombongkan diri, hanya untuk membenarkan dalil-dalil yang dia sampaikan, ya kan? Nah, dan itu juga digunakan di dalam hadis-hadis. Jadi kalau di dalam hadis itu kan bukan silsilah secara nasab ya, tapi silsilah penyampaian. So in hadis, we don't use sanad as a genealogy, but it's a lineage of transmission. For example, like I said this because I heard Syekh Ali Haidar said this, and then Brother Philip says, so Syekh Kahib Siba said this because Syekh Ali Haidar said this, and then your son said like, so Syekh Hamzah said this because Syekh Kahib Siba said this, and so on. So this is using in hadith. It's a little bit different, but the same aspect that using the importance of chain or lineage. Yeah, there is a benefit of it, but also there is disadvantage, like you use the silsilah for bragging, or you use the sanad in hadith to say that this is the word that really said by Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, or something really about him, but maybe it's not like that, yeah. Silsilah dan sanad bedanya apa? Sama aja sih. Silsilah itu kan lebih kata-kata nasab ya, kayak saya putrinya Abdul Hadi putranya Mutahari, kemudian Mutahari putranya Aminuddin itu putranya siapa? Kok saya tiba-tiba lupa nama buyut saya. Ya itulah pokoknya seterusnya gitu kan. Terus kalau sanad itu eh pertama silsilah, kalau di dalam sufi itu silsilah seperti dari guru ke guru. Ya. Kemudian juga dari murid ke gurunya lagi, ke gurunya lagi. Gitu. Terus di dalam hadis itu dari siapa yang menyampaikan kepada siapa dan kepada siapa. Misalnya tadi saya contohkan kalau saya bilang eh, ada resiko ketika kita mendiskriminasi penggunaan wahyu. Nah, saya bilang itu dikatakan oleh Syekh Ali saja. Kemudian Mbak Wahyu ini kemudian mengutipnya. Namun ini kata Syekh Kahib Siba, berdasarkan yang dikatakan oleh Syekh Ali Haidar, ada risiko. Terus nanti ada orang mendengar, misalnya Mas Fauzan. Oh, Mas Fauzan mendengar dari Mbak Wahyuni. Kemudian Mbak Wahyuni bilang, kemudian Mas Fauzan bilang, saya mendengar dari Mbak Wahyuni yang disampaikan oleh Syekh Kahib Siba begini dan begitu. Kemudian itu juga itulah yang disampaikan oleh saya. Jadi itu sangat ya, sangat hadis. Ada beberapa resiko dan bahaya apabila kita mendiskriminasi ya, penggunaan Alkitab dan Al-Quran. Nah,
Seseorang seharusnya tidak melipat gandakan dan mendukung satu peraturan sehingga dia kehilangan pegangannya terhadap yang wajib, yaitu dekalog. Dan salah satu yang paling wajib, yaitu apa? Sila yang pertama. Jadi sila yang pertama adalah kita tidak boleh mengakui dan menerima adanya Tuhan, Tuhan yang lain selain satu-satunya Tuhan yang Maha Esa. Satu realitas agung yang ada itu. Ya. Nah, ini adalah bahaya yang paling nyata, bahaya yang paling nyata dan bukti yang paling jelas. Bilang fakta bahwa ortodoksi Yahudi dan Islam itu biasanya melebihkan, mendahulukan ya hukum fikih dan mendiskriminasikan itu tadi Alkitab dan Al-Quran pada satu poin sampai mereka akhirnya tidak lagi mengakui dan tidak lagi melihat pentingnya dekalog sebagai sesuatu yang unik dan yang perlu kita pegang. Mendukung adanya satu aturan, fikih, legislasi apapun itu sangat berguna apabila itu mendukung dekalog. Tapi jika itu menyebabkan beban kepadanya, itu malah menyembunyikannya ya, dan akhirnya itu kontraproduktif. Hmm. Ya. Jadi beberapa fikih itu kan dia bersifat terlalu berlebihan sehingga kita tidak melihat di balik itu adalah fakta untuk mendukung dekalog. Kita malah kehilangan kehilangan pengetahuan bahwa itu tuh sebetulnya digunakan untuk mendukung dekalog. Apakah contohnya? Contohnya adalah sholat, ritual sholat dan puasa. Ya nggak? Nah, jadi ada satu masalah yang berbahaya di situ. Kalau kita menerimanya seperti itu. Nah, hukum ilahiyah, yaitu dekalog ini adalah syariat. Ya, syariat ini adalah gerbang pengalaman. Eh, yang mana ilusi itu berusaha untuk ditiadakannya. Nah, kita coba, saya mencoba, I try to understand the word uh, preponderance. Ya, jadi hukum ilahi atau syariat ilahi itu ada satu gerbang pengalaman yang kita itu berusaha untuk menghindari, mengikis ilusi-ilusi karena ilusi itu sedemikian besar, preponderen itu masih saking gedenya, ya. Jadi kita ingin mengikisnya. Nah, pengalaman manusia, ya, human experience of God as a taskmaster has its proper role. Pengalaman manusia akan Tuhan merupakan satu hal yang bisa membimbing dia seperti seorang guru memberikan tugas kepada muridnya. Jadi dia punya satu peran tertentu. Kita semua punya pengalaman pribadi masing-masing akan Tuhan. Tapi iman, keyakinan itu mestilah melampaui hal itu. Jadi jangan sampai ada ilusi-ilusi. Karena itu juga berbahaya ya.
Tanpa adanya cinta, tanpa adanya kebersadaran dan kebenaran, bahkan orang-orang yang sedemikian kaku, sedemikian taat kepada syariat ilahi itu akan menjadi orang-orang yang melakukan kekerasan dan penindasan yang penuh dengan kebencian. Kita berharap bahwa tidak ada banyak contoh tentang hal ini. Nah, eksesnya, hal-hal yang menyebabkan hal-hal itu terjadi itu adalah ketika seseorang ketika seseorang itu menyerahkan dirinya kepada otoritas manusia sebagai interpreter dari hukum. Sama-sama datang Mas Adi. Jadi aksesnya itu semakin buruk kalau seorang itu dia taklid gitu ya kepada otoritas manusia. Otoritas yang apa yang konsensus, terutama ya yang populer gitu ya. Nah, bukan otoritas manusia yang divine. Of course, what it means here, I think, is the human authority is the one that is not uh, divine, that is profane. Yeah, that's like the consensus, the popular one, and so on. Nah, kenapa begitu? Taklid yang semacam itu, berserah diri yang semacam itu akan mengurangi peran seseorang, peran akal seseorang, ya, personal reason, ya, melakukan reasoning, ya, dan bagaimana dia secara jernih mengandalkan pengetahuan naturalnya. Pengetahuan natural itu biasa juga disebut juga fitrah. Fitrah bahwa seseorang itu ingin tahu, fitrah bahwa seseorang itu ingin yang terbaik bagi hidupnya, dan seterusnya ya. Dan kemudian berakhir pada perbuatan melakukan kekerasan yang yang tidak akan dilakukan tanpa agama apapun. Maksudnya gini, uh, manusia bisa melakukan itu tadi semua kalau tadi ya hmm, melebih-lebih berlebih-lebihan di dalam melakukan legislasi aturan itu tadi, dan akhirnya malah melupakan yang ditaat itu dan akhirnya malah melakukan kekerasan. Dan itu terlihat itu agama yang melakukannya, atau sebetulnya orang yang nggak, dia mengatakan saya nggak beragama, katakanlah dia maksudnya tidak ikut agama konsensus dan natural tertentu ya, maksudnya nggak ikut folk religion tertentu ya. Hmm. Tapi dia kalau misalnya uh, dia itu tetap ikut taklid mengkultuskan seseorang gitu kan, sehingga dia kehilangan hak sehatnya. Kan dia itu bisa loh melakukan hal-hal kekerasan juga. Ya nggak sih? Kan banyak juga ya sekarang, banyak sekali kultus-kultus New Age movement yang melakukan itu ya. So we also see in the cult. So especially countries with so many cults is in America, and in Indonesia also have a lot of cults. Ini dua negara ini banyak banget nih, Indonesia sama Amerika. Saya juga nggak ngerti. Nah, maka agama ilahiyah itu diciptakan untuk eh, memanjakan manusia. Bahkan even that natural knowledge all processed without direct and mediated preparation, that is without the Decalogue, the Bible, and Quran. Jadi kalau kita itu menganut agama yang
natural itu tadi, pengetahuan yang natural itu, kita juga bisa untuk mencapai uh, pengetahuan natural ini ya. Nah, tanpa perlu kita adanya wahyu-wahyu itu. Kita nggak perlu katanya kan begitu kan. Nah, gitu. Tapi apa maksudnya? Jadi sebetulnya manusia itu bisa, ada yang manusia itu bisa. Cuman wahyu itu mesti ditanyakan untuk memberi tahu hal yang lebih banyak lagi di dalam hal hukum. Jadi gini, ya kalau kita itu lempeng-lempeng aja ya hidupnya, nggak punya masalah gitu kan. Kayaknya nggak ada kan manusia nggak punya masalah. Pengetahuan natural kita akan jangan-jangan kita akan tidak berbuat baik, tidak akan membunuh, tidak akan mencuri. Tapi kalau kita kan, kalau kita itu malah punya masalah ya, kita bingung juga apa sih yang harus kita lakukan. Maka kita memerlukan wahyu toh. Wahyu yang bersifat personal itu sendiri dan wahyu yang disampaikan kepada orang-orang yang terpilih, yang memang sudah skillful ya, sudah terlatih. Nah, jadi maka itu perlu untuk bergabung dengan pengetahuan natural kita untuk mencerahkan jiwa dalam jalan cinta, kebersadaran, dan kebenaran. Jadi di sini Buik itu sedang mengajarkan kita itu tidak boleh taklid buta kepada manusia. Apalagi itu konsensus dan populer gitu ya. Kita tetap harus menggunakan reason kita. Dan disitulah kita di dalam batin kita mendengar suara-suara ilahiyah yang menuntun kita ketika kita memiliki berbagai persoalan atau kita merasa bingung dengan apa yang harus kita jalankan. Ringkasnya, iman manusia itu mengeliminasi pengalaman dan perbuatan ketika itu diinformasikan di dalam cara yang seimbang, termasuk ketaatan, cinta kasih, kebersadaran, dan kebenaran. Dengan adanya wahyu ilahi yang secara langsung di dalam dekalog. Dan dengan adanya pencerahan dari wahyu-wahyu melalui para nabi ya, yang diaplikasikan itu memiliki peran yang mendukung dekalog. Dan dengan semangat atau ruh yang bebas. Nah ini ya, ada kata-kata with a liberal spirit. Jadi semuanya diajak untuk, kalau di Buiru Daudia itu kalau diajak untuk menggunakan reasoning, tetap kepada yang natural juga, tetap memiliki jiwa yang merdeka, liberal. Maksudnya liberal di sini bukan liberalnya liberal barat, tapi liberal di sini adalah kita moksa, membebaskan diri kita dari kemelekatan termasuk kemelekatan terhadap dongeng-dongeng, cerita-cerita yang menggiring kita kepada kebodohan. Kita bisa punya imajinasi dan dongeng yang lebih mencerahkan. Kita bisa punya mitos yang memiliki makna yang lebih memberdayakan. Kita semua suka cerita kan, kita semua suka film, kita suka dongeng ya. Kemudian kita juga suka kepada motivasi-motivasi kan. Nah, gitu. Jadi begitu ya. Jadi bab ke-13 inilah yang paling ringkas. Karena ini udah bagian terakhir. Yang paling ringkas dari bab-bab yang lain. Bab 14 adalah bab terakhir yang agak panjang. So the chapter 13 is very short, and then chapter 14 will be a bit long. I mean, like we will have it like 2 sessions or 3 sessions. I don't know. Let's see next week. But chapter 13 is the shortest in the Buirik Daudia. So, begitu yang ingin saya sampaikan. Silakan kita diskusikan malam ini.
mumpung sepi nih, silakan. Kayaknya Mas Adi atau Mas Fauzan atau Mbak Wahini. Tadi saya kurang paham apa yang dimaksud. Contohnya itu apa, Mbak? Tadi waktu di awal-awal Mbak, Mhm. yang pembahasan awal yang tadi dikasih tahu puasa dan sholat. Mhm. Maksud saya mau menanyakan contoh dari apa yang dipaparkan itu apa gitu. Tadi Mbak Gayatri bilang sholat dan puasa apa ya? Mhm. Hmm. Sudah saya beri ya contohnya ya. Ya, Ya. Ya. Ini saya ulangi lagi ya biar karena ada yang datang terlambat nih. Mana tadi? Ya, ini ya tadi saya menyampaikan bahwa di dalam chapter ini kita diajarkan untuk melihat fikih apapun yang ada di Judaisme dan Islam. Kekristenan mungkin nggak banyak ya, tapi Islam ya paling banyak dengan Yahudi ya, Judaisme maksudnya. Sehingga mereka ini malah menyebabkan kita tidak tahu bahwa di balik adanya legislasi itu, aturan-aturan itu sebetulnya tujuannya adalah untuk kita memelihara dekal. Sehingga kita tidak sadar dan kita malah tidak melakukan dekal itu sendiri. Contohnya ketika sholat itu apakah ritus sholat itu yang wajib ataukah dekalog memang? Kalau di dalam jauh dia jawabannya adalah yang wajib adalah kita memelihara dekalog, bukan ritus sholatnya. Ritusnya ya. Nah, sholatnya wajib. Sholatnya itu adalah dekalog itu melaksanakan dekalog. Sholatnya adalah melaksanakan dekalog. Simpelnya begitu. So, eh, ritualnya sebaiknya dilakukan kalau kita nggak tahu cara lain untuk bisa memelihara dekalog, ya kan? Kalau kita tiba-tiba pengen pengen ingin melakukan kejahatan, terus kita emang karena kita dibesarkan sebagai muslim, mau nggak mau kita itu sholat, itu yang biasa kita kerjakan. Kalau kita mungkin pernah belajar yoga atau meditasi ya mungkin ya kita lakukan itu ya, tapi kan karena saya nggak dibesarkan sebagai orang Buddhis, saya nggak dibesarkan sebagai orang Hindu gitu kan, saya nggak dibesarkan sebagai orang Kristen gitu kan. Ya saya tahu udah cara sholat, itu sholat untuk saya bisa fokus eh, melakukan kontemplasi kembali apa yang saya mesti lakukan, petunjuk apa yang mesti saya dapatkan ketika saya menghadapi masalah dan ketika saya harus berterima kasih kepada Tuhan, tapi saya tidak tahu, tidak bisa fokus gitu, maka saya melakukan itu sholat. Nah, gitu. Jadi eh, yang wajib adalah sholat itu sendiri, sholatnya adalah memelihara dekal. Tapi ritusnya yang biasa disebut ada berdiri, ruku, sujud, itu ritus kalau di dalam Hindu itu namanya yoga, hatha yoga ya. Hatha yoganya itu sendiri tidak wajib. Anda bisa melakukan hatha yoga asalkan tentu saja ketika di dalam pikiran itu ada untuk dilakukan kepada Tuhan, menuju kepada Tuhan. Cuma juga kan kita melakukan itu tapi ingatan kita adalah kepada bukan Tuhan. Tujuannya ada lain. Seperti yang kemarin kalau di percakapan kita yang seru itu adalah apakah kita minta uang karena kita mesti membayar hutang itu adalah tujuan atau itu adalah satu cara agar kita tetap berada di jalan menuju dia hidup
sebaik-baiknya, hidup sehidup-hidupnya sebagai manusia yang baik, yang benar. Nah, kan enggak. Kita enggak kita nggak minta kepada Tuhan uang yang banyak untuk membayar kita sebagai tujuan kita. Kalau itu orang yang benar. Tapi ada orang yang benar-benar dia itu memang doanya tujuannya ada uang. Doanya tujuannya ada uang. Nanti kalau sudah selesai, ya mungkin dia akan minta lagi. Dan seterusnya. Dia nggak akan puas. Tapi kalau orang yang tujuannya kepada Tuhan, maka dia itu ketika sudah mendapatkan apa yang dia doakan, dia bersyukur dan dia akan menggunakan itu sebaik-baiknya dan kemudian dia akan berterima apa bukan hanya bersyukur tapi dia bersyukur itu dengan cara merawat dan memelihara pemberian karunia Tuhan itu yang apapun yang diinginkan itu ya manusia keinginan itu belum tentu suatu tujuan. Keinginan itu ada sesuatu yang natural. Tadi kan ya kita belajar tentang sesuatu yang natural. Hmm. Mana tadi natural ya misalnya kita memiliki satu kebiasaan nah, fitrah untuk selalu memiliki sesuatu keingintahuan dan berpikir dengan menggunakan akal budi kita dan melihat sekeliling kita. Nah, itu. Dan terkadang pada masa sekarang kita itu justru tidak punya lagi skill untuk natural knowledge ini. I feel like our modern life maybe have too much reasoning, but less less clear sighted reliance on our natural knowledge because we are not connected anymore with our nature as a human and as a creature in the natural world. Nah, that is why with so many people in especially like in Indonesia or in America that I have both follow certain cult New Age movement that exploit the followers. Ya, jadi makanya orang itu sekarang itu kalau mereka itu meninggalkan agama-agama seperti Islam, Kristen, gitu kan, Judaisme, kemudian mereka malah ikut kayak kultus-kultus gitu loh, New Age, yang itu malah mengeksploitasi mereka, entah finansial, entah seks, entah yang tujuannya ada untuk si gurunya itu sendiri, atau si pemimpinnya itu sendiri. Karena sejatinya kita itu kepengen punya pemahaman yang jelas, jernih. Kita itu adalah makhluk. Pertama makhluk kita adalah manusia. Kita punya nature. Dan sekarang kita itu kehilangan hubungan kita dengan nature kita sebagai manusia dan nature kita sebagai makhluk. Disconnected. Karena disconnected itu, maka ada mode yang seperti itu. Atau di sisi lain-lain adalah model yang taklid kepada agama yang sedemikian yang sering disampaikan oleh Mas Adi, mungkin yang oleh yang lain-lain gitu kan. Bagaimana fenomena masyarakat kita saat ini ya, gitu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Maaf jika panjang. Ada lagi mungkin yang ingin disampaikan? Silakan Mas Adi, Mas Fauzan, Mbak Wayuni, or Brother Philip, if you want to discuss anything with me tonight, or Sister Anna, anything that you want to say about this chapter, if you have read. Yang sudah membaca ya, silakan. Bagaimana? Sepi ya? Kayaknya sepi nih.
Karena sepi mungkin kita tutup saja kali ya. Ini capek ini, udah pada capek. So if no one is asking anymore and just discuss this anymore, we can close our bed tonight. Ya, so jangan lupa ya, ini tadi buat yang Mas Adi yang buat hadir, uh, coba saya. Hmm. Pengumuman jangan yang baru ya. Kalau ini kan yang tanggal 26 nanti ya. Kalau ini nanti ada kelas hari Minggu. Ya, Herman mau tutup baru datang. Herman kita mau tutup baru datang. Saya mau mengingatkan. Eh, Halo Herman. Jadi saya setelah juga Herman banyak bertanya, jadi saya merancang di awal mulai Ramadan bisa ada kelas yang membahas Islam di dalam Alkitab dan keyakinan Syiah ya. Kita jadi biar Anda semakin dituduh apa sesat gitu kan. Jadi ini akan berusaha agak sedikit kadang-kadang menggunakan cara tradisional Islam gitu kan, ya kitab gitu kan, tapi juga enggak juga gitu kan. Nah, ini topik-topiknya ini intinya ya ini umum, baca segini. Kalau untuk Zaudia terserah mau bayar enggak, enggak bayar enggak apa-apa, mau bayar segini juga boleh, mau bayar lebih juga bagus ya kak. Ya untuk menambah-nambah uang zoomnya saja gitu kan. Pokoknya terserah itu. Herman baru datang ini kita sudah mau tutup. Herman mau ada yang mau didiskusikan Herman sebelum saya tutup? Ya, enggak berbangun saya. Walah. Ya 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 ya. Udah ya. Oke. Kalau tidak ada kita tutup ya. Biar semuanya pulang cepat istirahat. Nah, nggak apa-apa ini sudah ada Herman. Silakan Herman. Kekasih, aku menggenggam nama yang diberkati, nama Haji Bektas Wali, dan aku mengklaimnya. Kalau bukan untuk semuanya yang mempermalukannya, aku mengklaim berkat pusaka melimpahnya, meski diragukan tanpa bukti apa-apa. Salam sejahtera bagi Sayyid Bektas Wali dan Sayyidati Fatimah Nuriyah dan Ahlul Bait mereka, Sayyid Khidir Lala dan Ahlul Bait mereka, Baba Ismail dan Ahlul Bait mereka, Baba Musa Kazim dan Ahlul Bait mereka, Syekh Ismail dan Ahlul Bait mereka, Syekha Hawa Mullins dan Ahlul Bait mereka. Mbak Wayuni. Blessed be to all of us and our present living mercies. May Elohim protect us, guide us, nurture us. Under the guidance of the four great peers Al-Gaib, Enoch, Elijah, Christ, Al-Mahdi, may they guide our mercies. Sheikh Ali Haidar and his Ahlul Bayt, Sheikh Kumail and his Ahlul Bayt, Sheikha Hafzibah and her Ahlul Bayt, especially to all takers in Indonesia, may you give all of us strength to live and resilience. Lanjut Mbak Wayuni. Elohim, hear my prayer and give ear to my mouth's words. I may live, for strangers do rise against me, and violent men seek my free soul. They have not set Elohim before them waking or in dream. Oh, be merciful
to me, O Elohim, and be merciful to me for my soul. Trust you, indeed, I make my goal, the shadow of your wings to flee until is past calamity. Mas Adi? Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah merahmati ibu bapak kami, simbah kami, buyut kami, canggah kami, warang kami, udek-udek kami, gantung siwur kami, gerobak sentai kami, debok bosok kami, gali asem kami, gerobak waton kami, cendeng kami, gieng kami, cumpleng kami, ampleng kami, menyaman kami, minyak kami, terah tumrah kami, dan seluruh leluhur dan nenek moyang kami. Semoga Allah meridhoi mereka semua. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah merahmati pasangan kami, anak-anak kami, cucu kami, buyut kami, canggah kami, wareng kami, udek-udek kami, gantung siwur kami, gerobak sentai kami, debok bosok kami, gali asem kami, gerobak waton kami, cendeng kami, giang kami, cumpleng kami, ampleng kami, menyaman kami, menyamanya kami, terah tumrah kami sekalian. Semoga mereka semua diberkati dengan petunjuk 4 Rijal Al-Ghaib. Beloved, I seek the blessing of the water of every conflict of beast and bird to rule with lots of iron and your Lord truth. I sought the blessing when I was a youth and seek it now and always faithfully. Bismillahirrahmanirrahim. Beloved, I feed upon your mercy when I wake from trouble, clamor among men, and when I walk the marketways and see the busy lives progressing around me. I feed upon your mercy even then. Bismillahirrahmanirrahim. May Elohim do good to us and may he mind his faith in us of Ibrahim, Ishak, and Yaqub, his faithful servants, come to set up. With all of us a heart to worship him and do his part with courage and willing mind. May he open our heart, not blind to his law and his commandments. And may he bring peace in our tents, and may he hear our prayers and reply, not leaving you in time to die. We are now praying for all here. Inilah malam ini kita memanjatkan doa-doa khusus yang kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kiranya 4 Rijal Gaib, 4 maha kita, Nabi Khidir, maha kita, Nabi Ilyas, maha kita, Santo Yesus Kristus, dan maha guru kita, Datuk kita, Imam Al-Mahdi. Semoga mereka mendoakan kita dan doa-doa kita. Doa apapun yang saat ini kita sangat-sangat butuhkan. Kita putus asa. Karena kebanyakan daripada kita mungkin berada di dalam keputusasaan dan kegelisahan dengan hal-hal yang saat ini kita harus alami dan jalani. Dan masalah-masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah hubungan kita dengan pekerjaan kita dan hubungan kita dengan sesama manusia. Dan juga dengan tuntutan masyarakat terhadap kita. Dan begitu juga dengan apa yang kita saksikan dan kita alami, yaitu penindasan dan ketidakadilan. Ya Allah, lindungilah negara-negara di mana ketika kami berada. Bangsa-bangsa di mana darus-darus kami hidup. Indonesia, Finlandia, Amerika, Turki, Albania, Pakistan, Inggris, Belanda, dan lain-lain. Ya Allah, pulihkanlah mereka yang adidaya dan yang ada di Israel. Semoga kiranya mereka tidak lagi melakukan kekerasan dan penindasan, sehingga kami semua, sehingga saudara-saudara kita yang saat ini berada di dalam penindasan dan peperangan di Timur Tengah mendapatkan kembali keadilan mereka, dilepaskan, dikeluarkan dari penindasan, dan berikanlah kami semua yang harus melalui penindasan dan ketidakadilan ini, saudara-saudara kami yang ada di Timur Tengah ini, dan keluarga kami semua, kekuatan, kelembutan, kesabaran, keelingan, kewaspadaan, dan kasih sayang. Ya Allah, bantulah kami di dalam memperbaiki dan melalui segala persoalan lingkungan hidup yang kami harus hidup dengannya. Berbagai persoalan lingkungan hidup seperti perubahan iklim, gelombang panas dan gelombang dingin, dan berbagai
bencana. Bismillah Allahu pada saat saya membacakan Al-Fatihah ini, silahkan membaca Al-Fatihah untuk saudara-saudara kita yang telah terlebih dahulu meninggalkan kita. Dan saya ingin menghadiahkan untuk sahabat saya, Nining Indah Susanti, yang baru saja meninggal dunia beberapa hari lalu. Teman saya ketika saya masih SMA, sahabat saya. In the name of God, most gracious merciful, all praise is God, God of the universe, most gracious Lord, and Lord most merciful, King of the day of judgment, we rehearse to you alone our worship and petition. Guide us, oh Lord, in your right admonition, in ways of peace, in your bounty solution, not in thy path to know your right, not in your way, footsteps go to perdition. Amin amin ya robbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya robbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Allahumma Muhammad ali. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Selamat Sampai malam. jumpa Selamat lagi. istirahat. Selamat malam semua. Mbak Gayatri boleh telepon nggak nanti? Boleh boleh. Oke, terima kasih.